Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwatul kiram. Insyaallah subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini ana akan membahas secara ringkas dan padat mengenai kasus arwah atau ruh Vina Cirebon yang lagi ramai dibincangkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan Vina ini adalah korban dari pembunuhan geng motor yang ada di Cirebon. Ketika Vina ini meninggal, disebutkan ruhnya itu merasuki manusia yang bernama Linda, dan Vina ini, ruh Vinanya ini mengabarkan kronologi apa yang terjadi dari A sampai Z secara detail. Nah, orang-orang banyak berkesimpulan bahwasanya ruhnya Vina itu masih bergentayangan, dan akhirnya banyak muda-mudi ini pun takut dan bahkan menakut-nakuti, awas nanti ada ruhnya A, ruhnya B, ruhnya C dan sebagainya. Akhirnya rusaklah akidah umat Islam. Nah, pada kesempatan kali ini anak akan membahas insyaallah secara ringkas dan pada insyaallah subhanahu wa ta'ala mengenai hal ini secara detail agar umat Islam tidak rusak akidahnya. Anak akan bahas secara beberapa poin saja. Poin yang pertama, apakah arwah Vina masih gentayangan? Maka ana jawab secara tegas, mustahil arwahnya Vina gentayangan. Mustahil rohnya masih ada di dunia ini. Mustahil. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan seseorang yang sudah meninggal untuk kembali ke alam dunia. Itu nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika seseorang didatangi oleh kematian, orang yang meninggal akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ke dunia. Jadi mayat-mayat itu, roh-rohnya banyak yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan di dunia. Ternyata apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nggak kasih izin. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara mereka itu ada barzakh yang mana nggak mungkin bisa dilewati seperti itu. Jadi orang yang meninggal nggak bisa melewati barzakh tadi untuk balik ke dunia. Maka ana dengan tegas bahwasanya rohnya Vina tidak gentayangan, melainkan sudah di alam barzakh. Taib. Kemudian pertanyaannya sekarang, siapa yang merasuki si Linda tadi? Yang disebutkan oleh orang, rohnya Vina merasuki tubuhnya Linda untuk menceritakan kronologi kejadian dari A sampai Z. Terus kalau bukan rohnya Vina, siapa? Maka anak katakan ada dua opsi. Opsi yang pertama, bisa jadi yang menceritakan orang itu sendiri, pura-pura kesurupan. Itu bisa jadi opsi yang pertama. Yang kedua, ini yang paling kemungkinan besar. Siapa lagi kalau bukan jin? Kenapa? Karena jin dari zaman dulu sampai zaman sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin untuk merasuki manusia. Dan kasus jin merasuki manusia itu sudah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pamannya yang kesurupan jin. Dia mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ma'i khalan li musaba. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini membawa seorang paman yang mana dia ini sedang dirasuki oleh jin. Fad'ullaha lahu. Ya Rasulullah, doakan kebaikan untuk paman saya agar Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan paman saya dari gangguan jin. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memukul pundak paman sahabat tersebut dan beliau mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah engkau wahai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Jin yang langsung keluar, takut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama? Manusia bisa dirasuki oleh jin, berbicara bisa berbicara. Jadi yang ngomong siapa? Jin. Taib. Kalau seandainya yang merasuki si Linda itu adalah jin dan bukan rohnya Vina, kenapa jin tersebut bisa menceritakan secara detail? Ini pertanyaan ketiga. Maka ana jawab, jin itu bisa menceritakan secara detail dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, jin itu bisa melihat alam manusia. Persis kita ini melihat orang lain, sama, bisa. Allah subhanahu wa ta'ala kasih izin itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ngasih izin, jin A melihat manusia A, jin B melihat manusia B, dia akan tahu kondisi bahwasanya pembunuhan terjadi tentang masalah Vina dan geng motor itu bisa diceritakan secara detail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat alam manusia yang mana manusia tidak bisa melihat alam jin. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi jin yang merasuki Linda tadi itu melihat kejadian kasus pembunuhan Vina dari awal sampai akhir, dari A sampai Z secara detail. Akhirnya dia ceritakan di tubuhnya si Linda. Terus sebab yang kedua, kita perlu tahu bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada jin qarinnya. Jin qarin ini jin yang selalu menyertai manusia tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ma minkum min ahdin illa wa qad ukila alaihi qarinuhu minal jin. Tidaklah salah seorang kalian diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan sertai bersamanya satu jin qarin yang selalu menyertai dia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi kita Muhammad, saya pun juga seperti itu, ada jin qarinnya. Illa anallaha tabaraka wa ta'ala a'anani alaihi fa aslam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya, akhirnya jin qarin saya masuk Islam. Wala ya'murni illa bi khair. Dan jin qarin saya tidaklah memerintahkan saya kecuali kepada kebaikan. Jadi kalau jin qarin selalu menyertai seorang manusia, apa yang terjadi dari pembunuhan manusia dan sebagainya, dia bisa ceritakan karena dia bisa melihat. Jadi
ala kulli hal jin itu bisa melihat kondisi manusia. Jadi kalau seandainya dia ceritakan secara detail dan memang terjadi betul seperti itu, ya karena dia jin tersebut bisa telah melihat kondisi pembunuhan si Vina dari awal sampai akhir. Kemudian pertanyaan yang keempat, kalau seandainya jin tadi mengabarkan berita secara detail melalui tubuhnya si Linda, apakah kabar dari jin bisa dipercaya? Jawabannya bisa setelah dilakukan investigasi lebih lanjut seperti itu. Kenapa? Di zaman Nabi kita Muhammad SAW pun ternyata Nabi SAW menerima kabar dari jin. Ketika itu pada kasus Abu Hurairah menjaga zakat fitr, datanglah jin. Ketika jin ini datang mencuri harta kaum muslimin, ditangkap sama Abu Hurairah. Jin itu pun minta dilepaskan dan dia mengatakan, bebaskan saya, innani fakir wali iyal, aku ini orang fakir dan aku memiliki banyak tanggungan keluarga, bebaskan saya. Dibebaskan. Malam kedua gitu lagi, nyuri lagi, ditangkap sama Abu Hurairah, dibebaskan lagi. Malam ketiga juga sama. Nah, di malam yang ketiga Abu Hurairah nggak mau melepaskan. Jin itu pun akhirnya mengatakan, maukah aku ajarkan engkau sebuah kalimat? Kalau engkau mengucapkan kalimat tersebut, maka engkau nggak akan didekati oleh jin sampai engkau pagi hari. Maka disebutkan kalimat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai ayat terakhir di surah Al-Baqarah ayat kursi. Abu Hurairah pun ketika mendengarkan kabar tersebut, beliau nggak langsung membenarkan. Beliau investigasi dulu, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata apa kata Nabi kita SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub. Berita itu betul, tapi dia ini pendusta. Nah, jadi kalau seandainya kita mendengar kabar dari jin melalui jin yang merasuki tubuh manusia, kita nggak boleh menerima 100%. Nggak boleh kita terima dulu. Kita ini cuman terima sebagai bahan saja. Nggak boleh dibenarkan. Nah, dibenarkan setelah kita lakukan investigasi. Sebagaimana Abu Hurairah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika terjadi ternyata benar, baru dibenarkan beritanya. Kenapa? Karena ditakutkan itu pendusta. Ana sering meruqyah. Orang yang kesurupan, ternyata dia mengatakan jimatnya di A, di B, di C. Ketika dicek memang betul ada seperti itu. Ketika dia mengabarkan, ana nggak langsung percaya. Ana fokus ngeruqyah, habis ngeruqyah baru kita cek. Ternyata memang betul ada, barulah dibakar. Seperti kasus Vina tadi. Kita nggak bisa percaya. Ketika kita kasih ke polisi berita tadi, ternyata dengan investigasi betul itu bukan kecelakaan tunggal, tapi apa? Pembunuhan memang terencana. Nah, ketika itu akhirnya ditangkaplah 8 orang dari 11 pelaku. Yang 3-nya masih belum tangkap. Allah alam katanya sudah tangkap atau ana nggak tahu, nggak terlalu ngikuti beritanya. Kalau kalian di sini kabar jin itu nggak bisa diterima 100% sampai dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya yang pertama bahwasanya rohnya Vina itu mustahil gentayangan. Yang kedua, siapa yang merasuki tubuh Linda itu adalah jin. Dia melihat kondisi pembunuhan Vina karena memang jin bisa melihat alam manusia, atau bisa jadi korinnya sendiri. Korin ini bukan rohnya loh ya. Korin itu jin korin, jin, bangsa jin yang Allah ciptakan dari api gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui, ketika seseorang mengatakan itu ruhnya Vina, kembali Allah izinkan kembali ke dunia tujuannya untuk memperbaiki masalah yang ada, maka kita kata ini adalah ucapan yang batil. Kenapa? Kalau seandainya Allah kasih izin untuk Vina kembali ke dunia untuk menceritakan atau meluruskan berita yang kacau, tentu yang pertama kali dikembalikan oleh Allah SWT adalah ruhnya Nabi kita Muhammad SAW, karena permasalahan umat ini jauh lebih besar dibandingkan masalah Vina. Kalau seandainya umat Nabi SAW itu banyak sekali. Nah, tentu yang diutus, yang dibalikkan oleh Allah SWT pertama kali itu adalah Rasulullah SAW, bukan Vina. Jadi ala kulli itu batil karena Allah nggak kasih izin. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kabar dari jin itu tidak bisa diterima 100% sampai dilakukan investigasi atau pengecekan terlebih dahulu. Mudah-mudahan saya kirim bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.